di salah satu kamar katanya sering dijadikan tempat singgahnya Kanjeng Ratu Kidul. Itu beneran apa enggak sih Kanjeng? Kalau itu memang beneran. Tapi kan itu orang yang dulu awal ritual di sananya dulu. Itu kan seorang pembesar awal yang memang untuk memimpin negara awalnya di sana toh. Tapi kan sekarang hotel-hotel pada ngikut. Di Ambarukmo, hotel yang royal itu ada juga. Yang dulu di Queen juga ada. Tapi katanya terakhir kali saya tanya, katanya nggak dipakai lagi, nggak itu lagi. Tapi ada semua. Beberapa tempat tuh pasti ada satu kamar digunakan, dibiarkan kosong aja. Ada ulat itu. Ulat di sini. Nah, nggak apa-apa. Oke. Kita lanjut ya. Iya. Apakah Ijuk Aren bisa menjadi penangkal hantu laut? Kalau dari istilahnya tradisi-tradisi ya bisa, tapi kan hantu sekarang udah berkembang juga pengetahuannya. Jadi ya nggak gitu lagi. Nah, kalau yang nemui Gusti Kanjeng Panembahan Sinopati di Parangkusumo itu memang Ibu Ratu yang asli, Kanjeng? Pertama yang turun lihat tuh bukan, tapi kemudian Kanjeng Ibu yang rawuh. Kan Ibu rasain perbedaan toh di sepantai itu. Disuruh lihat dulu. Nah, yang lihat pertama tuh, baru nanti Ibu keluar. Itu Ibu, benar. Oke. Nah, ini nih, lanjut nih. Roh Raja Mataram yang menjadi istri Ibu Ratu apakah masih tertahan di Keraton Kidul? Oh, beda. Tidak dia. Kalau roh-roh Raja Mataram, karena dia ini sebenarnya mengikuti tradisi dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuh istri jinnya kan banyak sekali. Dan Nabi Sulaiman pun kan berkenan, Gusti Allah sayang sama dia, nggak ada lagi manusia yang lebih kaya daripada dia. Jadi Raja Mataram tuh seperti itu, tapi kan dia tidak seperti itu. Jadi misalnya mereka tuh Panatogomo, jadi memang agama tuh dulu mereka yang ngatur untuk sistem agama itu. Jadi mereka tetap di penantian. Kecuali beberapa raja yang biasanya raja tuh ada arwahnya itu tetap ada di atas. Karena ada lebih khusus gitu untuk mereka tuh ada perbedaan gitu sedikit gitu. Tapi menurut Kanjeng Budi sendiri, apakah memang setiap orang itu bisa dibuka mata batinnya dan dia bisa menyaksikan makhluk gaib? Sebenarnya mata batin manusia itu tidak tertutup dari lahir sampai nanti kematian. Yang menutup itu sebenarnya dengan adanya mereka sekolah dari SD, SMP, SMA, lalu logika tuh menguat. Jadi di saat perasaan menurun, mata batin tidak akan bisa. Ya seperti itu. Sebenarnya mata batin tidak tertutup ya. Jadi mata batin itu terbuka. Makanya di saat kematian dia bisa ngelihat lagi. Di saat kecil dia ngelihat seperti itu. Itu cuma istilah aja. Orang-orang istilah pakai buka mata batin. Sebenarnya dia ngasih pengertian baru. Menambahkan dengan ini supaya keyakinan dia naik. Lalu dinaikannya perasaan mereka bisa terbuka kembali. Seperti itu. Oke Kanjeng. Di mana penghuni Laut Selatan ketika belanja kebutuhan sehari-hari, karena katanya makanannya kan sama dengan manusia kan? Gini, makanan yang sama dengan manusia itu makanan kalau dihidangkan ke kita. Ya mereka nggak makan gitu, tapi mereka tuh bisa makan dari wanginya bunga, wanginya dupa, seperti itu makannya. Iya. Dupa ya makannya. Iya. Jadi gini, awalnya tradisi ini kan dimulai dengan awalnya zaman dahulu sebelum agama mulai, di saat masyarakat zaman dahulu ngambil korban bakaran, dibakar untuk kepada Tuhan. Itu kan bukan korban bakarannya yang Tuhan ambil, tapi asapnya naik nggak layak nggak kepada Tuhan. Makanya sampai sekarang ada tradisi kalau bakar dupa, lurus nggak dupanya, nanti begitu lurus, wah terkabul gitu. Padahal angin nggak ada gitu, ya. Ada anginnya belok-belok juga tuh. Ini ada pertanyaan menarik nih, mungkin dia terinspirasi dari obrolan antara MH Ainun Najib dan Gus Dur mungkin ya. Waktu itu Gus Dur bilang tenang aja Cak, Nyi Roro Kidul wis tak jilbabi gitu kan ya. Apa benar Ibu Ratu Kidul sudah jadi Muslim dan pakai jilbab gitu? Gimana itu kan? Memang penjelasannya gimana tuh? Kalau kayak guru saya itu memang melihatnya seperti itu. Jadi karena guru saya latar belakang kan dari agama Islam. Iya gitu ya. Ya berarti nggak salah juga kalau bilang Kanjeng Ratu Kidul ternyata pakai jilbab sekarang gitu ya. Makanya kan sebenarnya nggak pakai cadar gitu ya. Karena kalau cadar pasti nggak dipakai karena kan sana
nggak ada gurunnya. Oh iya. Kan cadar itu untuk nahan debu dari itu pasir gurun. Loh iya, itu tradisi Iya itu sih. sebenarnya tradisi dari Arab. Tradisi. Ya? Untuk nahan cadar itu. Kalau orang pernah naik haji pasti tahu. Iya. Pentingnya cadar di sana ya. Kalau di Indonesia kan cadar kadang-kadang kan memang kepake ya. Iya. Gitu. Tapi kalau di sana tuh memang untuk menghalangi kalau ada badai gurun dan lain-lain itu penting sekali untuk bernapas. Masa di Jawa tandur pakai cadar kan nggak make sense. Itu jadinya bingung juga saya. Saat Makanya- meditasi ini ada tanyaan. Iya. Pertanyaan. Saat meditasi di Pemandian Jolotundo, melihat kereta kencana warna kuning emas dan tumpukan emas batangan. Menurut Ki Budi gimana? Memang banyak tuh yang lihat di sana. Oh. Saya juga udah berapa kali orang bilang itu. Memang Iya, iya, seperti itu ya memang terjadi karena sahabat saya juga ngalamin seperti itu di sana. Iya. Sebagai apa tuh namanya? Pelaku ajaran-ajaran Kapitayang Jawa gitu ya. Kita kan tidak bisa lepas dari yang namanya leluhur gitu. Iya. Terkadang di berbagai macam tempat